Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Mei Cornelia Dewi, NIM 2522011. Saya dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 5. Di sini saya akan menerangkan tentang unsur-unsur elemen yang membentuk pondok pesantren modern atau klasik. Jadi sudah kita ketahui bersama bahwa suatu lembaga bisa dikatakan pondok pesantren jika terdiri dari 5 elemen. Yang pertama masjid, yang kedua pondok, yang ketiga kitab, yang keempat santri, dan yang kelima kiai. Nah, pada materi kali ini kita akan membahas unsur-unsur di pondok pesantren salaf atau modern. Nah, yang pertama kita bahas adalah unsur-unsur pondok pesantren salaf. Di sini unsur-unsur pondok pesantren salaf ada 7. Yang pertama pengajaran kitab kuning. Nah, di sini pengajaran kitab kuning itu seperti apa sih? Pengajaran kitab kuning ini lebih menekankan pada metode sorogan atau santri membaca langsung di depan kiainya dan bandongan atau kelompok diskusi. Di sini contoh kitab kuning seperti fikih, tasawuf, hadis, dan akidah. Yang kedua adalah kiai atau pengasuh pesantren. Kiai atau pengasuh pesantren sendiri adalah mereka yang berfungsi sebagai pengajar utama yang memberikan langsung kepada santrinya. Nah, yang ketiga santri. Peserta didik yang belajar di pesantren baik yang berasal dari lokal maupun luar daerah. Dan yang keempat, kegiatan keagamaan. Contohnya seperti kegiatan keagamaan adalah sholat berjamaah, wirid, zikir, dan pengajian kitab lainnya. Nah, selanjutnya ada pondok dan asrama. Tempat tinggal para santri selama pendidikan dan untuk mendukung pembentukan karakter dan kedisiplinan mereka. Nah, lanjut, keterlibatan tradisi Islam. Di sini apa sih yang dimaksud keterlibatan tradisi Islam? Pesantren salaf sangat menekankan atau memperhatikan tradisi Islam baik dari segi ritual ibadah maupun cara berpikir dan berinteraksi dengan masyarakat. Nah, yang terakhir metode pembelajaran tradisional. Yang dimaksud metode pembelajaran tradisional di sini adalah pesantren salaf seringkali menggunakan metode pengajaran lisan seperti hafalan dan pemahaman teks-teks klasik. Nah, yang kedua kita akan membahas unsur-unsur pondok pesantren modern. Yang pertama di sini ada pendidikan formal dan non formal. Seperti contohnya pesantren dengan kurikulum pendidikan formal seperti SD, SMP, dan SMA. Di sini pondok pesantren bekerjasama dengan pemerintah atau lembaga pendidikan formal lainnya. Nah, yang kedua di sini ada kurser atau kurser kurikulum. Pesantren modern mengajarkan ilmu pengetahuan seperti matematika, IPA, bahasa, dan lain-lain. Di sini tujuannya adalah agar santri juga mendapatkan pendidikan yang lebih luas. Dan yang ketiga adalah teknologi dan sumber belajar. Di sini adalah ponpes atau pondok pesantren modern lebih terbuka untuk penggunaan teknologi seperti komputer, internet, dan media digital lainnya. Selanjutnya di sini ada pendekatan pembelajaran. Metode pembelajaran yang lebih efektif seperti diskusi, tanya jawab, dan lain-lain. Dan metode pembelajaran ini sangat interaktif, khususnya untuk pendekatan pembelajaran dengan santri-santri yang ada di pondok pesantren modern. Dan selanjutnya adalah fasilitas yang lebih lengkap. Di sini pondok pesantren modern sepertinya lebih lengkap untuk fasilitas ya. Di sini contohnya seperti ada yang perpustakaan, ada lab, laboratorium, dan fasilitas olahraga. Juga di sini fasilitasnya lebih memadai karena di sini unsur-unsur ponpes atau pondok pesantren modern. Yang selanjutnya di sini kegiatan ekstrakurikuler, contohnya mengembangkan potensi diri seperti olahraga, seni, dan lain-lain. Selanjutnya pendidikan berbasis kewirausahaan. Kewirausahaan seperti bagian dari kurikulum untuk mempersiapkan santri agar lebih mandiri. Mandiri yang disebut di sini adalah mandiri yang finansial di masa depan. Dan yang terakhir pendidikan manajemen modern. Pendekatan manajerial yang lebih terstruktur dan profesional dalam pengelolaan pesantren dengan adanya sistem administrasi, anggaran, dan evaluasi yang lebih jelas. Nah, sudah saya lebih ringkaskan, walaupun unsur-unsur pondok pesantren modern lebih banyak daripada unsur-unsur pondok pesantren salaf, tetapi di sini adalah kita ambil
kata kuncinya atau kita ambil intinya adalah dari perbedaan salaf dan modern itu sendiri. Di sini ada 3 kata kunci perbedaan pondok pesantren salaf dan modern. Yang pertama, bagian fokus pengajaran. Di sini perbedaan bagian fokus pengajaran sendiri dari salaf dan modern. Salaf itu menekankan ilmu agama tradisional dan modern pendidikan agama dengan ilmu pengetahuan umum. Nah, yang bagian metode pembelajaran, ini perbedaan yang kedua, itu kalau salaf menggunakan metode tradisional dan modern menggunakan metode pembelajaran yang lebih variatif dan berbasis teknologi. Nah, perbedaan yang ketiga, bagian fasilitas. Tentunya modern umumnya lebih memiliki fasilitas yang lebih lengkap dan memadai dibandingkan pondok pesantren salaf. Nah, yang terakhir, meskipun terdapat perbedaan di antara kedua pesantren ini, pondok pesantren salaf dan pondok pesantren modern, tetapi kedua pesantren ini berfokus pada tujuan yang sama, yaitu mendidik santri menjadi individu yang berakhlak mulia dan memiliki pemahaman agama yang lebih baik. Nah, itu dia sekilas materi atau penjelasan dari saya tentang unsur-unsur dalam pesantren modern dan salaf. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.